Engkau keluarkan yang hidup dari yang mati, dan engkau keluarkan yang mati dari yang hidup, dan engkau beri rezeki siapa yang engkau kehendaki. Nah, seperti ini ada pesan-pesan penting. Jadi kita pun mendapatkan rezeki. Jadi hari tidak hanya siksa. Berikutnya, nomor satu berikutnya ada di S5 ayat 18. Wa qul mimma razaqakumullahu halalan thayyiban wattaqullaha alladzi antum bihi mu'minun. Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah persediakan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman padanya. 5.8. Masih ada lagi 7.157. Enggak saya bacakan karena panjang. Maksudnya aja, ikutlah Rasul karena beliau menyuruh mengerjakan yang ma'ruf dan melarang mengerjakan yang munkar, dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk. Ini Rasul kita. Namanya 7.157. Berikutnya 8.49. Kenapa? Wa man tawakkal 'ala Allahi fa innallaha 'azizun hakim. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka sesungguhnya Allah Maha Perkasa yang Maha Bijaksana. 8.49. Satu lagi, nomor cantik 2.38. Ini bagiannya penggalannya. Faman tabi'a hudanya fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Barang siapa yang mengikuti petunjukku, ini Allah ya, niscaya tidak ada kekhawatiran atas mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati. Nah, ini tidak ada khawatir dan tidak bersedih hati. 2.38. Ini. Jadi ini yang saya dapatkan dari merapat ke Ustaz. Nanti Bapak Ibu merenung di rumah, diulang-ulang. Al-Quran ini diturunkan sebagai membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Yang bentuknya Al-Quran itu untuk seluruh manusia. Ini isi tetap bandel, maka ada metode belajarnya. Kemudian dari kita merapat ke ahlinya. Nah ini termasuk bagian saya ini. Awal COVID-19 ya, awal COVID-19 ya. Sekarang awal COVID-19 itu tanggal 31 Desember 2019. Sudah lama atau baru? Desember 31. Ini hitungan bulan ya pendek. Ini hitungan hari ya panjang. Ya ini relatif cepat ya. 31 Desember itu sudah hampir tahun baru. Ya, 2019. Itu Tiongkok melaporkan suatu penyakit misterius mereka bilang. Kemudian di Eropa tempat menganggap itu klaster pneumonia. Seminggu kemudian 7 Januarinya sampel pasien itu positif, ketemu 2019 novel COVID coronavirus. Ini nama virusnya. Nama penyakitnya COVID-19. Kalau nama virusnya 2019 novel coronavirus. Ini nama virusnya. Atau SARS-CoV-2. Dulu pernah SARS-CoV-1 yang sumbernya di Hong Kong. Mereka sudah pengalaman. Dulu pernah SARS, severe acute respiratory syndrome. Itu sangat berbahaya. Pernah. Sekarang yang kedua, itu nama virusnya. Penyakitnya dikenal COVID-19. O itu kata dari corona, P-nya itu virus, D-nya itu disease, penyakit. Jadi penyakit. Nama penyakitnya COVID-19. Nanti
novel sih dan COVID-19 nama penyakitnya. Virusnya apa? 2019 novel corona atau SARS-CoV-2 hilang. SARS-CoV itu masih awal. Mereka saat itu hanya ada 44 kasus dalam 3 hari saat itu. Banyak apa sedikit ini? Dalam 3 hari ada 44 kasus. Banyak ya, itu pernyataan. Dalam 3 hari 44, ini di punjernya, namanya epicentrum, pusat sumbernya atau produksinya sumber. 70% itu terpapar dengan pasar di Wuhan, itu ya, itu fakta mereka. Kemudian seminggu kemudian ketemu Phuket ya. Namun virus ini menyebar dengan cepat keluar Wuhan, bahkan keluar provinsi, keluar negara lain, begitu cepat. Sehingga WHO itu Badan Kesehatan Dunia 30 Januarinya dari kejadian pertama berapa hari Bu? Satu bulan kemudian WHO mengumumkan bahwa COVID-19 ini merupakan kedaruratan kesehatan masyarakat. Darurat kesehatan masyarakat, kedaruratan kesehatan masyarakat yang meresahkan dunia. Meresahkan Pak Bin tadi bahaya corona. Judulnya begini, ini bahaya corona gitu. Jadi 31 bulan kemudian dia mengumumkan, dengar enggak ya belakangnya yang pakai ini ya. Jadi mengumumkan kalau bahwa COVID ini merupakan kedaruratan kesehatan masyarakat yang meresahkan dunia. Kemudian 12 Maret dari separuh 1 bulan lebih ya, ada 1 bulan setengah kemudian, 1,5 kemudian dari kejadian, dari berarti 2,5 bulan dari awal. Kalau awalnya itu awal tahun baru tanggal 31 Desember, maka 12 Maret kemarin berarti ini tanggal berapa sekarang? 21, jadi ada berapa hari ya? Tanggal yang lalu itu status epidemi sama WHO berubah menjadi pandemi. Apa pandemi itu? Wabah yang meluas ke berbagai negara dengan kriteria: 1. Mematikan, 2. menyebar tak terkendali masuk, 3. menyebar ke hampir ke seluruh dunia. 30 negara itu sudah masuk, pindah benua antar benua sudah masuk. Kalau tali, jadi namanya pandemi itu wabah yang meluas. Kalau epidemi hanya satu situasi tertentu dalam waktu tertentu, kasusnya baik kematian maupun kasusnya meningkat tidak di luar perkiraan, itu epidemi. Tapi epidemi yang mendunia mungkin jadi pandemi. Yang ini dimatiin, yang itu nanti tak coba kita termasuk risiko pada semuanya risiko. Ya, rumus untuk melawan virus ini, nah ini sebetulnya gambarnya sangat relatif. Namanya corona itu bagaikan lingkaran cahaya. Kalau corona itu kita gerhana matahari, waktu itu ada corona, gitu. Jadi ini ya. Jadi sangat cantik atau mahkota, itu namanya sangat cantik. Ternyata yang cantik-cantik itu bisa membahayakan ya. Nah, yang cantik-cantik itu ternyata berbahaya. Ini, lah ada rumusnya untuk melawan virus ini, ada rumusnya, ada 4. Mengenal, kalau nggak kenal ya bingung mau buat mabit itu. Ya. Ini sayangnya nggak diterima. Jadi kita harus mengenal. Kalau orang sudah tahu mengenal, maka kita bisa mencegah, benar nggak Bu? Iya, mengenal.
benar, itu enak maling, maka cegah. Misalnya begitu, ini guyonannya. Kita harus mengenal dulu, maka akhirnya bisa mencegah. Dan nanti kalau sudah ini ada satu mengobati, nah, bisa. Yang keempat mengantisipasi. Nah seperti ini, semua pakai masker, jaga jarak. Nah semua pojok jaga jarak 1 meter. Nah, seperti itu antisipasi. Mengenal virus ini ya. Sekarang update hari ini ya. Tadi sempat saya buka, kalau jarak Indonesia 450 itu apanya Bu? Kasus yang positif. Kalau yang diperiksa sudah ribuan ya, 1000 lebih yang diperiksa. Tapi yang positif 450. 20 ini yang sembuh. Masih sedikit yang sembuh. Yang lain masih tidur di rumah sakit sedikit. Yang berikutnya angka ketiga 38. Meninggal. 38 itu yang meninggal. Kalau di persentase ya antara 8 lebih, 8% lebih. Sementara global, nah global per tanggal 20 Maret kemarin sudah ada 234.073, yang meninggal 9.840. Berarti itu yang meninggal itu orang ya. Ya kalau flu burung ya burung yang meninggal. Ini yang meninggal orang 9.840. Tapi case fatality kalau baca ya CFR itu case kasus yang fatal 4,2. Ini global. Kalau kita tadi berapa Bu? 8,4. Nah 2 kali lipat. Maka nggak mungkin pemerintah kerja sendiri, nggak mungkin saya diuji dua sendirian di entek. Maka semua harus membantu. Maka ini dikumpulkan. Saya tadi begitu semangat mendapatkan SMS. Insya Allah saya tak kuat-kuatin bonek menyampaikan bantuan. Kita harus mengenal dan cegahnya, mengantisipasinya, mengobati mungkin dokternya, ya, atau ibu juga bisa obat-obat untuk mempertahankan diri, obat-obat yang bisa untuk menjaga stamina dan seperti itu. Ya, mengenal. Istilah virus corona itu sebetulnya asalnya itu dari hewan, itu dari hewan menginfeksi manusia. Namanya zoonosis ya. Zoonosis sebenarnya dokter hewan lebih paham. Virus corona itu banyak, tapi yang kita ini yang berat itu yang pengalaman kemarin. Ada MERS, ada SARS. Ya. Ini COVID-19 adalah penyakit dari katanya tadi disebabkan oleh 2019 novel coronavirus atau SARS-CoV-2 yang dapat ringan dan berat. Kapan ringan, kapan berat? Yang jelas lebih 80% itu ringan. Yang berat, sangat berat itu 5%. Ini. Yang fatal tadi 4,2. Ini fatal. Ya, kita karena COVID ini merupakan famili besar dari corona, tetapi ini jenisnya lain dan belum ada, maka ini termasuk baru COVID ini termasuk baru, betul baru dan emerging baru, sehingga seluruh negara kalah kabut karena sesuatu baru itu memang begitu. Mungkin kalau makan baru ya nggak kalah kabut ya. Kalau ini penyakit baru ini kalah kabut, semua masih pada belajar bagaimana mengenal, bagaimana mencegahnya. Nah, itu. Maka kita belajar dari mereka yang sudah kena duluan, ya, yang sudah kena duluan, bahkan yang begitu merajalela. Urutan dunia tentu Cina terbanyak, 80% dari seluruh global itu, tapi 80% dari Cina. Urutan kedua Itali. Dulu awal-awal masih Korea, kapal pesiar itu, tapi turun. Ternyata berdas di Itali. Berikutnya di Iran turun. Dulu kan Iran juga. Kenapa Iran waktu itu pesat? Karena dia menerapkan isolasi itu setelah positif baru diisolasi. Nah ini. Kalau kita nyentuh Iran, ya gagal. Kalau sudah positif baru diisolasi gagal. Itali begitu. Sudah diisolasi satu daerah di utara, tapi karena pengumumannya
bocor, maka orang berbondong-bondong meninggalkan utara naik kereta terakhir. Akhirnya besoknya seluruh negara ditutup, bahkan diperpanjang sekarang sudah 2 minggu diperpanjang. Itu untuk kita pelajari, karena ini kasus baru maka kita belajar dari tetangga-tetangga. Ada yang sukses, daerah Cina sendiri juga sukses, Hongkong yang pengalaman satu ya sukses. Kemudian Korea itu yang waktu saya tanggal 14 tampil di maksudnya mengatakan seperti ini, saat itu sebelumnya itu 500 orang per hari kasus positif, itu bisa ditekan menjadi 100 seperlima. Mereka bisa, orang tidak diisolasi, orang bebas jalan-jalan, tetapi tiap hari mereka meriksa 15 ribuan sampel diperiksa. Yang sakit memang isolasi diri seperti itu. Ini sejarahnya, kita harus mengenal virus ini yang bandelnya itu. Kalau virus-virus lain walaupun sama-sama RNA dia nggak bisa hidup, virus ini juga RNA biasanya nggak bisa hidup di luar inang. Inang itu apa? Induk sementara, biasanya kelelawar, mamalia, bisa kerbau, sapi, bisa musang, mamalia, bahkan bisa unggas. Itu aslinya hidup mereka besar. Kalau mereka sakit, sapi itu paling banter diare, mencret. Sementara kalau unggas sakit, batuk pilek, saluran pernapasan. Nah, tapi virus ini nempel ke manusia itu yang luar biasa. Kenapa kita bisa kena? Karena ternyata namanya tubuh kita, saluran nafas kita itu ada reseptor, ada istilah ada reseptor, ada penerimanya, cocok antara virus dengan saluran nafas kita, cocok di nafas atas maupun di bawah, reseptor. Jadi lab kita ada reseptornya. Maka tadi saya sampaikan dari bulan begitu cepat menyebar, karena tadi kita manusia punya reseptornya, dan peredaran manusia, maksudnya geraknya manusia itu begitu cepat. Mungkin begitu sakit cuti keluar negeri, nah begitu keluar Bogor, nah begitu. Kalau manut hadis loh ya, maksudnya tadi Pak Ustadz yang cepat menyampaikan, kalau itu Rasul, kalau di situ ada sesuatu apa ya jangan masuk, dan kalau kamu jadi jalan jangan keluar, itu betul ya. Nah ini enggak, itu sudah menyambung, itu pelajaran yang dulu dari Rasul sampaikan. Memang dulu pernah sampaikan, saya sampaikan di sini bahwa Rasul itu sesuai dengan yang baik. Ini virus ini di luar, kalau teman-temannya gampang mati, ini bisa bertahan yang penting 2 jam hingga 9 hari. Di luar ini bisa bertahan 2 jam hingga 9 hari. Maka penjaringan harus cuci tangan. Itu karena dia bisa timbul yang di begitu ya. Tapi virus ini akan tidak aktif atau mati ya dalam suhu 60 derajat selama 1 jam. Dalam suhu 60 derajat selama 1 jam. Jadi kalau dagingnya dimasak 1 jam, tadi 60 derajat suhu ya begitu caranya gimana. Kemudian dia akan mati juga dengan desinfektan ya, sing sering bapak itu pakai hand sanitizer berbasis alkohol 70%, atau dengan cairan hipoklorit atau dengan cairan karbohidrat H2O2 0,5%, itu mati. Ini berikutnya bagaimana cara mengulangnya. Kalau SARS dan MERS dulu cara menularinya, kalau MERS itu dari kelelawar ke apa bu? MERS itu Middle East Respiratory Syndrome, ada dari Timur Tengah. Middle East itu Timur Tengah, itu lewat unta. Kalau MERS baru manusia. Kalau SARS itu dari kelelawar ke musang, seperti kucing gitu, musang baru ke manusia. Itu SARS.
COVID ini diduga sama dengan dulur itu kan satu famili, sama-sama satu famili corona, dulur satu keluarga besar. Tapi ini anehnya itu tadi nyebarnya sangat cepat. Tadi harian tanggal 2 Maret Indonesia baru diumumkan 2. Sekarang tanggal berapa hari? 19 hari itu sudah 450. Ya, seperti itu. Jadi ini cara penularannya dianggap sama seperti MERS maupun SARS. Bisa secara langsung. Secara langsung bagaimana? Kalau kita nggak tahu COVID kan. Secara langsung lewat namanya droplet. Droplet itu percikan liur. Kalau orang bersin atau batuk itu ada yang namanya droplet muncrat, cilik-cilik itu. Maka kalau pakai masker ada tertahan di masker itu. Kalau nggak pakai masker jarak dekat, solmet jarak dekat, contohnya yang kemarin dansa itu 1 meter atau 2 meter atau setengah meter atau 20 cm gitu, sangat dekat. Maka ini langsung dropletnya nyemprot langsung masuk. Atau cara tidak langsung lewat benda-benda yang terkontaminasi, bu meja, bu gagang pintu, ya, naik bis satu pegangan, ya sih pegangan naik bis ya, ya pegangan itu dipegang berapa orang kan itu, belum lagi mungkin uang dipegang jutaan orang, ya. Uang kertas yang kita pegang, nah, maka ada yang lucu-lucu dicuci uang 50 ribuan, 1 ribuan misalnya. Nah seperti itu ya. Ini tadi mungkin mikirnya mati ya dengan panas. Ada cerita juga muridnya istri itu lari-lari di lapangan jam 12. Ini apa kamu lihat? Biar COVID-nya mati gitu. Nah COVID-nya kan di dalam masa. Ini jadi dengan cara langsung maupun tidak langsung. Kalau gejala seperti flu biasa, bahkan saat ini penyakit COVID ini cenderung banyak ada gejalanya, terus kaget tanpa gejala. Ada yang tanpa gejala, ada yang gejalanya flu biasa, ada yang berat. Yang flu biasa itu pasti yang meriang gitu, demam bisa sampai 38,5 derajat Celcius. Kemudian selain demam itu sering 80% demam. Pasti batuk ya, ada batuk. Biasanya batuknya kering. Kalau batuk atau irung-irungnya sementara untuk ke anak-anak cilik mana zaman kita waktu kecil, mualer seperti mana seperti mana warna hijau sampai kuning, itu malah bakterial, itu bukan virusnya. Kelakuannya bakterial biasanya sampai hijau kuning. Bahkan dibilas lagi ya, kita zaman kita kecil mungkin masih ingat. Itu ternyata COVID kan belum ada, corona itu bakterial. Itu mau buka, jadi batuknya kering. Terus nyeri tenggorokan itu masih ingat. Kalau sudah mulai memberat ke paru jadi sesak, karena ada radang paru yang namanya pneumonia. Kalau benar namanya pneumonia. Masa inkubasi itu masa terinfeksi pertama sampai timbul penyakit. Nah sekarang bersin ini sudah mulai pakai mau lari ya tadi. Ada yang bersin tadi yang batuk, bersin itu tadi. Masa inkubasi 2 sampai 14 hari. Ada yang 2 hari, 14 hari tergantung. Jadi itu masa antara terinfeksi paparan, masuk sampai timbul penyakit. Ya di situ perang antara virusnya sama tubuh kita. Pertahanan kita lemah, jadi sakit. Pertahanan kita kuat, virusnya yang kalah. Gitu. Oke, ini. Jadi ini harus tahu pertahanan tubuh penting. Ya, virusnya sudah ada, pertahanan tubuh harus kuat. Walaupun udah lansia, tetap harus kuat. Nah begitu. Ini. Tapi produk berita buruknya
Resiko meningkat pada usia tua 65 ke atas. Usia tua itu termasuk rentan. Kalau usia tua masuk rentan, maka balita juga begitu, yang masih lemah. Itu ya lemah, rentan. Itu memberatkan. Memberatkan berikutnya kalau punya penyakit dasar seperti diabetes mellitus, sakit jantung, sakit paru kronis. Seperti itu yang memberatkan. Yang meninggal itu kebanyakan karena komorbid karena penyakit yang mendasari tadi. Kalau kita nggak punya penyakit dasar ya perlawanan itu mungkin masih menang. Begitu. Tadi kita sampaikan ya kita dari tawakal dan lain-lain kebutuhan, maka kita secara medisnya begitu. Yang resiko usia di atas 65 termasuk yang punya gawat, penyakit bapaan, timbulan penyakit besar, penyakit kronis biasanya, paru kronis, diabetes dia kronis, terus ini jantung, nah seperti itu sangat melemahkan. Tapi berita baiknya pengalaman di Cina sana 80% sudah sembuh, mereka sembuh. Bahkan saat tanggal 14 itu di Wuhan sendiri hanya ada 5 pasien baru. Kita berbulan waktu itu 35, saat yang sama kita muncul baru 35, di Wuhan punculnya hanya 5. Seluruh Cina lainnya hanya 3. Jadi di sana hanya tambah 8, tanggal 14 itu kita tambah 35. Di Indonesia itu kita sudah kenal ya akhirnya virus itu ternyata tadi sebetulnya nggak bisa hidup di luar, tapi bisa bertahan di terbuka ini 2 sampai 9 jam. Kita bisa masuk ke kita karena kita ada reseptornya, siap menerima, gitu ya. Dan situ masih ada orang itu banyak kasusnya, kalau fatalnya hanya 4,2. Jadi pengalaman di sini 80% sembuh. Di kita tadi masih 20 yang sembuh dari 450. Tapi yang lain insya Allah ya tidak berat. Memang cenderungnya sekarang ringan bahkan tanpa gejala. Itu ringan. Justru bahaya yang ringan ini kan jarang-jarang ke mall, ya ke pengajian mungkin ya, ke mall ya yang wangi, barang 1 lift, seperti itu. 1 lift di ruang tertutup 3 kali 3 meter, tertutup rapat, pas bersin, roll kan ribuan, berapa? Pasti ada keluar, maka waktu masuk lift harus ungkur-ungkuran. Kita madep lono, kita madep lono. Ungkur-ungkuran, bukan madep ke pintu, madep ke dindingnya. Madep ke dinding tidak tahu lantai keberapa nih. Nah, seperti itu sampai begitu. Itu termasuk tadi antisipasi tadi sudah dibahas. Nah, sekarang mencegah, lebih penting juga mencegah. Rutin cuci tangan dengan sabun antiseptik atau hand sanitizer. Coba kita praktekkan bareng-bareng mencuci tangan. Urutannya ada 6 langkah. 1, ini ambil hand sanitizer, ya. Beberapa 1, 2, 3, 4. Sudah rata toh? Ambil sabun atau hand sanitizer, 1, 2, 3, 4 rata. Kemudian punggungnya gosok. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ya ini 1, 2, 3, 4. Punggung gosok. 1, masuk sini, masuk sela-sela. 1, 2, 3, 4. Kemudian 1, 2, 3, 4. Sela-selanya dalam. 1, 2, 3, 4. Masuk 1, 2, 3, 4. Sudah? Kunci 1, 2, 3, 4. Sudah? Ibu jari putar 1, 2, 3, 4. Ganti 1, 2, 3, 4. Putar menuju ibu jari 1, 2, 3, 4. Untuk membersihkan di putuk-putuk jari. Putar menuju ibu jari 1, 2,
3, 4. Selesai. Nah, gitu ya. 6 langkah. Ulang. Ayo. 1, 2, 3, 4. Punggung. 1, 2, 3, 4. Gantian. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Kunci. 1, 2, 3, 4. Ibu jari. 1, 2, 3, 4. Ganti. 1, 2, 3, 4. Putar untuknya. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Oke. Jaga jarak minimal 1 meter. Nah ini sudah, tapi kalau kosong. Tadi panitia belum siap jaga jarak ini, tapi sudah pakai masker. Jaga jarak. Kenapa tadi? Karena drop led nyemprotnya waktu gasing itu ya 1 meteran gitu. Maka kita jaga jarak. Penting ya, jaga jarak. Nanti jaga jarak di sini bareng di rumah lali. Wajar, kayak isap jaga jarak. Ya, nanti ya yang muda-muda, mungkin yang tua masih bisa sudah. Yang tua biasa sudah. Nah, jaga jarak ya. Kalau 1 meter, nanti belum satu pinggir-pinggir. Jaga jarak. Hindari menyentuh tangan, hidung dan muka. Jadi tangan ini berjangan sekalian yang biasanya pukul-pukul, upil, kita apa ini sudah laku ilik. Nah, cuci tangan sudah. Penting lagi kalau bersin batuk ada etikanya. Ada etika batuk dan etika bersin. Nah, kalau bersin batuk tutup dengan lengan dalamnya, tutup atau dengan tisu, kemudian dibuang. Terakhir tutup cuci tangan. Kalau terpaksa sudah kebiasaan berat, kita ambil langsung cuci tangan. Jangan lupa langsung pegang macam-macam sudah. Ini ya. Kalau yang sakit, berikutnya kalau yang sakit ya jangan datang. Ya kalau alisan sedikit saja. Ya walaupun ada apa mungkin mantenan. Ini ada undangan manten banyak dan mereka sendiri yang batalkan. Karena situasinya dan itu seperti itu. Jadi sangat berisiko. Saat mantenan gimana yang terjadi Bu? Waris mau salaman itu. Salaman juga sudah berisiko, garisnya juga jarak dekat, gitu. Waktu ngambil makanan jarak dekat, itu sangat tidak dianjurkan. Kalau yang batuk pilek, yang isolasi diri di rumah, isolasi diri ya di kamar, jadi jangan nangkul kuning, nggak usah. Isolasi diri, jaga jarak tetap. Jadi, kalau memang ada tadi tanda-tanda demam, batuk pilek, nyari tenggorokan, baru jalan-jalan ke Singapura misalnya. Dari ada daftarnya 173 negara sekarang. 173 negara. Dulu hanya Wuhan tok. Sekarang tak dunia kena dampaknya. Entah azab, entah itu ada yang kebagian azab, ada yang kebagian jeweran, ada yang kebagian hikmah. Dan saya seperti ini mudah-mudahan hikmahnya. Diundang mungkin nanti kan ada itu amplopnya di situ misalnya. Ini ada dunia seperti itu. Jadi itu misalnya Pak Ustaz tadi sebetulnya bisa ngecok ini ada lihat pengalaman ada tsunami, ada petobol seperti itu dan ini produk bandel kafe apa enggak condong yang ini yang tadi Ali Imran ayat 4 masih tetap bandel di situ ada siksa. Itu saya pribadi jangan dikiraukan nanti antum ya seperti itu. Jadi yang sakit mengisolasi diri. Kemudian beberapa biarlah kita tugas itu bekerja. Kita nggak mungkin ikut cuti seperti panjenengan yang sekolah diliburkan. Tujuannya untuk tadi isolasi diri, bukan untuk terus pesen tiket rekreasi. Terus tujuan tadi diliburkan itu sebenarnya untuk tadi ada bisa di rumah, nggak kumpul-kumpul banyak orang, itu tadi supaya virusnya nggak entek, virusnya jiwa tetap habis. Dan kalau virus tadi sendirian ya 9 hari habis,
maka 32.000 supaya yang sakit juga. Maka ada di Indonesia sekarang beberapa daerah sakit memang ya seperti itu, kita mengalaminya semua, kita mengalami dampaknya semua. Maka yang penting jangan panik. Kalau kita kenal tadi, kita kenal virusnya, kemudian kita tahu cara mencegahnya, kita bisa mengantisipasinya, maka tidak boleh panik. Di depan tadi ada nomor-nomor cantik. Kemudian di belakang ada ahli-ahli yang beliau minta. Monggo bergabung, direnungkan, itu semua bisa jadi pedoman untuk diri kita. Kalau kita kelewat panik, panik sama corona, enggak panik sama neraka besok itu gimana panasnya? Ya, kita takut sama corona, enggak takut sama yang membuat corona, dia enggak boleh. Itu malah berubah. Maka ya tetap sholat, tetap jamaah, gitu. Tapi yang dikurangi, mungkin dikurangi. Yang enggak penting libur dulu begitu. Ini Pak Pin yang memutuskan kurang penting mungkin tadi. Besok libur, tidak apa-apa. Nanti bisa lewat online, gitu. YouTube yang lama-lama begini ini bisa. Nah seperti itu, bisa enggak mesti ketemu. Nah seperti itu bisa di review. Itu beberapa satu lagi yang kurang lebih ya. Jadi pengobatan. Kalau yang sakit yang ada di rumah sakit, urusannya dokter, maka di rumah sakit itu mau pengertian sudah nggak boleh ada yang berbutuh besok ada kantor besok satu yang sakit. Nah seperti itu tidak benar lagi saat ini ya. Jadi dilarang besok kecuali satu orang yang menunggu maaf seperti itu. Itu untuk dan pintu-pintu mulai ditutup semua. Biasanya memang banyak terbuka pintu. Indonesia pemasukan itu juga pada awal juga kasusnya. Kasus satu dapat dari orang luar. Yang Surabaya dia itu juga dari luar negeri. Jadi Surabaya walaupun merah Malang tapi bukan impor kasusnya. Tapi seandainya pintunya tertutup kan tidak kena. Tapi itu kita mengalaminya sama-sama sedunia yang mana. Tadi nggak boleh panik. Tadi ada panduannya. Tentunya panduan spiritual yang kita pegang itu yang kita paling cepatkan. Ya, berangkat keluar rumah, Bismillahirrahmanirrahim. Berangkat makan, begitu. Terus juga ada alhamdulillahnya begitu. Kita harus lindung kalau diri kita. Beberapa saya ini tadi obat kan isunya macam-macam sampai pertama itu kalau daerah itu seperempat itu 10.000, sekarang seperempat itu 25.000 seperti itu. Kemudian tisu di lapangan habis seperti itu, kena habis. Kemudian hand sanitizer hentek. Nah, mesti harus kapan begitu, apakah benar tadi itu kalau laporannya apa benar begitu. Yang jelas kalau dari Perkumpulan Dokter Paru Indonesia rekomendasinya vitamin C. Sumbernya vitamin C banyak kan Bu, ada tomat gitu, jambu merah pun juga ada vitamin C ya, hampir semua sayur buah itu ada vitamin C itu yang direkomendasikan. Ini kemudian pola hidup sehat tentu wes jam sore tentu dan bisa dan tidur seperti ajarannya Rasul jam 10 sudah terakhir sehingga bisa dibangun malamnya. Itu kita diingatkan lagi yang mudah-mudahan bukan kita diingatkan lagi dulu tinggal di rumah jaga kesehatan sore seperti itu. Nanti malam hidupkan malam semua gitu. Seperti yang pembukaan tadi saya sampaikan, segala puji bagi Allah tadi. Alhamdulillah dihadana niatan. Segala puji bagi Allah yang telah menunjuki kami kepada surga ini. Ini sikap kita, sikap muslim. Apapun corona ini mati
urip kita surga. Ini segala puji bagi Allah yang telah menunjukkan kepada surga. Ini kita pokok. Dan kami sekali-kali tidak akan mendapat petunjuk Allah kalau Allah tidak memberi kami petunjuk. Seperti di Al-A'raf 43. Kalau mau ditambahkan nomor terakhir di pembukaan Al-A'raf 43 penggalannya. Alhamdulilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Laqad jaa'a rabbina bil haqq wa nubuwwahum bil umurkan wa turistumuha bima kuntum ta'malun. Segala puji bagi Allah yang telah memberi kami kepada surga ini. Dan kami sekali-kali tidak akan mendapat petunjuk kalau Allah tidak memberi kami petunjuk. Ini kan tujuan akhir kita. Ya, bukan untuk ditakut-takuti sama macam-macam. Maka kita punya pegangan lewat pesan karena belajar agama ini. Satu pegangan lewat ahlinya. Berseliweran buat namanya berita yang bagus gak tahu itu, maka teliti berita itu. Kalau memang sumbernya dari mana? Kalau sumbernya benar, pakai. Boleh. Apalagi zaman sekarang sangat tepat sekali. Yang sumbernya yang resmi, sik rapat. Iya kan, cek dendam apa mungkin dari Jawa Timur oleh Jakarta, Jakarta oleh GAU harus ada keputusan. Nah kalau wakil ngetik buat langsung kirim kira Jakarta, maka perlu tangkap berita itu dengan baik. Jangan panik, jangan panik, jangan panik. Kalau mulai batuk, demam, panas, konsultasi dengan Paskes, ada Paskes di dekatnya. Nanti dari Paskes itu bisa ada sumber, bisa langsung ke nomor saya. Kita calling-callingnya 24 jam, jadi begitu. Ini dari Dr. Sono dari di Nganjuk kebetulan memang kita koordinatornya. Jadi koordinator medis maksudnya, bukan pimpinan bukan. Jadi kalau koordinator medis teman masih bingung, mereka bisa lihat saya. Kira-kira sudah cukup atau kita buka tanya jawab atau gimana Pak? Iya. Kalau kita buka tanya jawab sebelum ditutup, kalau saya bisa saya jawab, kalau enggak ya PR juga saya lewat ini. Monggo yang masakan Pak. Ditanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas penjelasan saya tentang COVID-19 ini. Saya kenalkan dulu nama saya Firdaus. Singkat bagaimana? Upaya-upaya kita untuk menanggulangi COVID-19 itu yang pertama mengenali apa itu corona, kedua mengantisipasi atau mencegah penyakit tersebut, yang ketiga mengobati jika bekerja, yang keempat mengisolasi tidak ada yang demam, batuk, pilek, nyeri dada, bahkan sekolah diliburkan, dan kartu C hari ini juga libur ya. Jadi terus kemudian ciri-ciri dari batuk kering, dari tenggorok, rentang usia di atas 65 tahun, tidak memiliki penyakit awal, sembuh 80%. Jadi tidak usah khawatir. Kemudian kita harus mengatur jarak minimal 1 meter. Kemudian juga apa yang telah disampaikan oleh pemerintah kita tidak bisa. Kemudian pertanyaannya Pak Dokter hanya ada 2. Pertama yaitu bagaimana kalau orang itu mau punya adat ngantuk, ya, dan harinya sudah ditentukan. Padahal saat ini pemerintah masih melarang banyak orang berjemur. Yang pertama. Kedua, bagaimana kalau kita sholat berjamaah? Jadi bagaimana kalau kita sholat berjamaah? Justru sholat berjamaah itu
untuk meningkatkan keimanan dan ketaatan kita. Sesuai dengan anjuran Pak Dokter, kita tidak perlu berusaha. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Abdul Ghafur. Jadi memang itu mantu, itu headset atau ritual atau spiritual atau apa yang kita lakukan semua itu yang jangan dia harga mati kita buat tanggali kayak tak bleset bahkan jamin seperti itu ya. Maka bagaimana kita menyikapi ini beberapa teman saya yang dari Malang dan lain lagi mengatakan itu bijaksana begitu ya, karena saat mangkat tadi begitu pasti produktif ya. Bahkan kenapa sampai nggak boleh umroh, lebih sana berapa ratus ribu ya orang kalau berumur uangnya megang apa Hajar Aswad gitu sangat dekat dan pasti belum begitu aja. Jadi kayaknya kita mangkal nyapuk di situ ya, tapi kita adalah menyelamatkan kita semua begitu kalau kita berpikir positif ya. Maka kalau yang punya hajat berpikir positif menyelamatkan orang banyak, mestinya ya cukuplah yang sesuai ininya syariatnya ya. Mungkin salaman atau apa ada naik atau sahnya udah. Terus kemudian kalau mau syukuran ya berapa sebar akan jaga jarak gitu, jaga jarak dapat syukuran yang dapat ya kan. Mumpung ada truk ya, bawa keliling ada tukang becak di jalan jalan, malah nilainya surga itu. Nah seperti itu terserah dari Pak ya. Jadi monggo yang arif. Ya. Sebaliknya bagaimana kita diundang, ya langsung mohon maaf untuk pemerintah jaga jarak, begitu aja. Kalau saya tetap ada, mohon maaf, amplopnya tapi tolong dikirim. Kan jaga jarak dapat, ya silaturahminya dapat, sosialnya tetap bagus. Nah itu yang pertanyaan pertama. Yang kedua tadi jamaah. Ya ini harusnya pembicara pertama. Aku kan tambahan. Jadi tapi nekat lah ini bonek dari Surabaya. Jadi kalau masalah jamaah, sholat jamaah itu yang wajib laki-laki, jamaah di masjid wajib laki-laki ya. Nah, maka mungkin saat ini ibu ya semua gitu ya, karena sudah kan ibu kan di rumah itu menurut saya. Kemudian sing watuk-watuk yuk jangan berangkat, hati-hati mewarisi dia mungkin ya dosa atau amalnya rontok, apalagi mulai tak sah. Kata apa? Dari itu tadi, itu nggak begitu. Maka kalau dia tahu diri sakit, maka isolasi diri di rumah. Ya hatinya menangis, insya Allah tercatat jamaah itu. Menurut saya begitu. Niat tergantung niatnya, kalau tak terus ini kalau sampai nangis. Tapi karena saya sakit tidak berangkat, bukan karena semua, karena pemerintah itu tak Jumatan, begitu ya salah. Ini sebaliknya takmirnya juga harus hati-hati. Kebersihan lantai, karpet bulu. Memang beberapa saat waktu saya di masjid itu ada yang batu-batu saya lihat Pak, sumber waktu ini dengan tadi karpet. Karpet itu ada namanya rosdas mic. Rosdas mic itu suatu tutup yang ukurannya kecil, kesedot. Nah bisa micu asma. Waktu itu ternyata saat ini bisa sarangnya corona. Sarangnya corona lembab, AC malah tambah. Menurut saya begitu ya. Jadi itu dibuka ya semua ventilasi. Banyak terbuka malah bagus. Jadi masjid yang terbuka ventilasinya bagus. Ini PR-nya untuk takmir. Jangan masuk tutup apa AC wes entek kabeh tekan ya. Begitu ya. Karena ini virus droplet sangat cepat penyebarannya. Begitu. Jadi ini dibuka itu jendela dibuka. Kasih kipas angin, bagusnya kipas anginnya ke arah. Kalau ke timur ya timur semua, pokoknya buang itu. Anginnya yang bagus masuk dari mana, buangnya ke seberangnya. Itu tekniknya. Bukan muluk. Pokoknya itu kumpul di tengah. Nah, itu yang berbahaya ya. Begitu. Jadi tadi Pak, masalahnya harusnya tetap jamaah. Jangan kalah. Perintah dari Allah kalah sama corona ya jangan. Kualitas. Nah, begitu. Tetap jamaah.
tapi takmirnya yang bijaksana. Pengapit bersih bendino gelap, yang bekas-bekas sekeliwang itu jadi desinfektan gitu. Kemudian angin full, ya angin full. Masa atapnya dibuka kan ya jangan. Hujan ini musim hujan, anginnya full. Tadi panas mati kan dipanas. Nah seperti itu. Jadi mudah-mudahan jawaban saya tidak menyimpang. Jadi tadi tetap sholat, tapi yang sakit jangan berangkat. Kemudian yang takmirnya juga harus ini care dengan tamunya Allah. Ini memang panggilan. Saat inilah kita diuji. Dan tadi bagian ujian. Ya saat diuji takmirnya diuji. Untuk langsung ya seperti saat inilah diuji. Ya tidak ada jalan keluar. Mungkin dikasih beli alat panas kayak untuk merbu ya seperti itu barangkali kan ya nggak bisa nggak nutup pokoknya. Atau dikasih banner. Mohon maaf yang sakit di rumah begitu bantu pemerintah benar jaga jarak di Surabaya itu sampai Jumatan ada jaraknya itu benar pada saya nggak tahu ya jaraknya itu jarak begitu tetapi itu kan lewat keputusan pimpinan tertinggi kan kalau itu ada jarak nah seperti itu pada perintahnya itu makan ya tadi jadi yang sakit betul-betul penting tahu diri isolasi diri. Pertanyaan ketiga, dua tadi masih Pak Anu, masalah yang jamaah apa tadi? Yang ketiga apa? Ya itu tadi jaga-jaga. Oh sudah, sambal. Oh himbauan ya, tadi himbauan ya. Yang ketiga himbauan saja. Buat ya. Assalamualaikum Pak Dokter. Yang ingin saya tanyakan untuk mengantisipasi corona itu kita harus menjaga stamina. Kita harus menjaga stamina itu. Nah, di antaranya kita akan melakukan olahraga. Jika kita melakukan olahraga, suatu misal dalam posisi sendiri kita jalan-jalan atau goes dengan sepeda motor itu berisiko kan? Berisiko kan? Oh ya, ini masalah risiko. Langsung jawab ya. Enggak, ya tidak risiko, bilang risiko. Risiko tertinggi itu pasti kalau kontak erat. Namanya kontak erat itu jarak 1 meter ngobrol bareng atau dalam satu ruangan berdua atau dalam satu kendaraan bareng itu erat. Kemudian petugas kesehatan merawat pasien erat, rame-rame besuk orang corona kontak erat seperti itu. Nah sepeda kontak sama siapa ini? Kan tidak ada. Nah begitu. Yang kontak erat saja masih dipisah dua. Berisiko tinggi, berisiko ringan. Yang berisiko tinggi kalau benar COVID atau probable. Kalau uang COVID besar. Tapi kalau hanya PDP, ada namanya pasien dalam pengawasan. Kita awasi. Belum tentu kan? Masih virus lain atau TBC atau parlemen itu masih risiko ringan. Nah panjenengan pasti di bawahnya itu lagi. Oh, ya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin saya baca untuk perjalanan corona itu berisiko tinggi minimal 1 jam mulai jam 8 turun dimulai. Itu apakah betul? Yang kedua, Kenapa pertama? berjemur diri. Yang kedua, corona itu tidak bisa kena pada balita, khususnya dewasa. Itu yang kedua. Yang ketiga, harus menjaga jarak antara dengan orang lain, orang luar. Kalau satu warga itu bagaimana? Apakah juga jaga jarak, terutama suami istri, apakah dengan dua itu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Apa? Jadi yang pertama tadi berjemur ya. Ya tadi sudah saya sampaikan tadi lari-lari. Ya tapi habis lari-lari teler, kelelahan, pertahanan lemak, coronanya masuk. Dan begitu. Corona itu kan ada di dalam, Pak. Di dalam, di saluran nafas.
di paru, begitu. Saat habis terinfeksi, saat habis terinfeksi kan bukan di kulit kita, tapi hanya nempel saja di kulit kita. Kalau yang di kulit benar di PP sampai garing, tapi kan yang sudah masuk itu kan di ini. Dan dia berjemur untuk yang kulit misalnya, tapi di rambutnya, di celananya, di bajunya kan dia ada masih nempel. Yang delik-delik itu kan masih nempel. Yang benar yang mandi, begitu misalnya. Yang benar bukan berjemur tapi mandi dengan sabun. Nah, begitu sering-sering tadi. Nah, kenapa tangan? Nah, cuci tangan. Karena tangan itu serawian, habis megang kemana-mana. Lewat tangan lah bisa masuk mata, lewat tangan lah bisa masuk ke mulut, lewat tangan lah bisa masuk ke hidung. Nah, seperti itu. Jadi ini masalah jaga jarak kalau tidak sakit, tapi berhubungan dengan kasus. Kalau di daerah satu rumah ada yang sakit, pasti masih diisolasi di rumah sakit. Namanya tempat isolasi, supaya tidak menular. Kalau sakit jadi isolasi. Kalau tidak sakit hanya dalam pengawasan atau dalam pemantauan, isolasi diri namanya. Wes aku walaupun duduk corona, tapi tak ngadosik. Ya, apalagi kalau yang lemah di atas 65 maupun yang ke-7. Nah, sering kan baik lewat nolak itu kuning. Pasti walaupun literatur belum muncul kasusnya, tapi beberapa kasus akhir-akhir ini ada yang 1 tahun, ada yang 4 tahun. Kita dalam pemantauan, ada 1 dalam pengawasan kita isolasi itu 4 tahun. Mudah-mudahan labnya negatif. Nah, seperti itu. Jadi kita antisipasi namanya, jaga jarak itu program itu antisipasi. Nah, kalau jelas nggak sakit, ya monggo dekat, gitu seperti itu. Tapi nanti habis dekat ngatur mana? Nah begitu. Tadi ada ketiga, sudah cukup ya, bayar tak bayar sama yang tidak pernah bilang. Boleh saya Pak. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini mohon maaf hanya minta klarifikasi saja. Ada statement saya dengar ada tulisan semacam video dari Jakarta, bahkan yang mengatakan adalah Minister of Defense dari Israel mengatakan bahwa memang orang Indonesia adalah termasuk yang rentan terhadap virus COVID-19. Orang Rentan, orang usia lanjut. oh iya. Tapi masalahnya adalah bagi yang muda-muda bisa juga dia itu sempat kena infeksi dari virus corona itu. Tapi karena sudah sembuh dan karena stamina mereka adalah paling kuat, yang muda itu bisa sembuh. Tetapi dikatakan bahwa para orang tua tetap harus hati-hati adalah orang yang sudah sembuh atau anak-anak muda, karena mereka itu sekalipun sembuh, mereka terus sebagai sumber infeksi dari virus corona itu. Nah, ini bahkan sarankan supaya orang tua juga tetap mengerti terhadap andai kata harus menjawab dengan para anak-anaknya atau para cucunya itu. Apakah statement ini benar apa tidak kira-kira dokter? Kamu? Kamu. Jadi kalau penelitian saya itu statement itu ada benarnya, ada salahnya. Dari salahnya dulu ya. Kalau yang sudah sembuh itu dikatakan sembuh itu 2 pemeriksaan itu negatif. Sembuh ya sembuh, nggak ada virusnya. Ya. Jadi begitu. Nggak ada carrier. Nggak pernah literatur ngomong ada carrier. Ini nyimpen. Tidak. Kalau masih dalam masa inkubasi tertular, namanya tertular terinfeksi karena fisiknya kuat, virusnya lemah, ya nggak tular. Gitu. Tapi kalau pertahanannya masih proses, jadi antara batuk pilek, demam sudah ada di masa inkubasi, anak muda, dolan-dolan, nah itu yang sangat tinggi, berisiko tinggi, benernya di situ. Yang ke orang tua kan cepat sakit, cepat ke rumah sakit. Yang muda kan cuma batuk pilek, jalan-jalan terus, ngabul-ngabul namanya. Itu benernya di situ. Cukup. Bon, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bagaimana kita ketahui kemarin beberapa hari yang lalu ada kiriman penderita corona yang meninggal dari Komoro itu. Menurut penjelasan dari Pak Wagub, pertama sudah dinyatakan negatif. Tapi kenapa tahu-tahu kok bisa langsung meninggal? Yang kedua, andai kata saya punya anak di Surabaya ataupun anak tersebut sudah kuliah di Surabaya, kira-kira saya harus menengokin anak tersebut atau saya biarkan dulu sampai keadaan merah untuk Surabaya tersebut menjadi hijau. Soalnya mohon maaf, Pak Mai ini mau usaha Surabaya dulu, demikian saja. Jadi pertanyaan terakhir nih, ya siap ya. Jadi yang pertama kasus nomor itu riwayatnya dari benar-benar saya ya, tidak pernah berubah ke saya. Sejak kecil punya asma, dan di rumah sakit pertama itu saat selesai ditangani berkurang, kemudian pindah ke rumah sakit kedua. Ya ini akhirnya meninggal. Rumah sakit pertama sudah ngecek negatif. Jadi kalau sesak berat, maka ini kita tim saya di UGD dan lain-lain itu sudah saya briefing bahwa ini wanti-wanti seluruh kasus yang kemarin paru maupun kecelakaan maupun anak-anak itu masih ada tetap. Misalnya mau sunat ya tetap mau sunat, kanker paru ya masih kanker paru, TBC masih, kemudian yang ibu hamil yang masih. Itu kasus lama itu satu keranjang besar masih. Sekarang ada kasus baru yang satu keranjang kecil yang emerging yang menghebohkan. Maka kewaspadaan yang pertama itu jangan dilupakan. Ya pasien asma megap-megap udah status dalam kondisi kekunci napasnya. Dianggap corona misalnya, gak ditolong malah saya boleh APD masih cari topinya, masker masih polidinas masih. Dia terlambat pasti. Nah, karena riwayatnya asma, maka perlindungan diri petugas tetap APD masuk. Analisa awal kasus yang lama dulu tetap ada, tinggal nambah adakah COVID-nya begitu kan, itu jangan pikiran. Maka seperti itu sudah lewat, dan itu bukan corona, dan meninggal pasti karena komorbid, bukan karena corona. Demikian juga yang lansia yang meninggal karena corona memang karena komorbidnya berat. Begitu. Ini satu. Yang kedua, daerah-daerah yang sudah terjangkit itu namanya terjangkit itu ya, atau negara kalau dulu kita impor itu belum terjangkit. Sejak tanggal 3 begitu ada kasus pertama mulai kasus kedua itu terjadi transmisi lokal, bukan pulaan, bukan dari Wuhan, bukan dari Singapura, bukan dari Korea. Itu dari satu kasus pertama mulai kasus kedua. Sejak itu Indonesia masuk negara terjangkit. Nah, maka yang daerah-daerah berikutnya terbelah, itu daerah terjangkit. Menurut hari ini itu baru di DKI, kemudian Banten, kota maupun kabupaten Tangerang, kemudian Jawa Barat itu Depok, kemudian ada Bekasi, baik kabupaten maupun kota. Jawa Tengah itu ada Solo, dan Surabaya memang enggak, ada 9, sekarang mungkin sudah 15. Jawa Timur 15, jadi 9 ya. Jawa Timur 9, sekarang sudah mungkin 15 merah. Tapi itu semua kemarin impor, kasus positifnya itu impor. Jadi belum dinyatakan transmisi lokal, kecuali yang itu nolari satunya itu sudah lokal. Berikutnya, memang daerah terjangkit. Kalau toh daerah terjangkit, yang penting tidak kontak erat. Tadi kuncinya kontak erat dengan kasus, jarak dekat. Kalau kontak erat dengan orang-orang lain masih berisiko, mungkin resiko ketopet, macam-macam resiko, macam-macam ya. Itu tadi ada resiko. Maka kita semua sekarang namanya ODR, orang dalam resiko, karena negara kita sudah negara terjangkit.
terjadi, bisa tidak terjadi. Benar kan? Nah, begitu. Risiko Pak, misalkan kita nggak mampir-mampir, nggak apa ya sudah, tujuannya sudah. Nah, begitu. Ini cukup. Oke, kita tutup ya dengan doa kafarat. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ataupun kami memberikan pencerahan kepada kita semua. Kita lebih paham bahaya untuk diketahui mulai Ahad depan kita akan liburkan pengajian ini sampai ada pemberitahuan lebih lanjut dan oleh pemerintah nanti akan disampaikan sehingga kami juga akan patuh mengikuti apa arahan pemerintah. Hari ini memang sengaja kami paksakan untuk hadir untuk bisa mengetahui bahayanya corona. Sementara ini kan kita semua belum pernah mendapatkan penjelasan langsung. Nah, demikian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini ada sedikit pengumuman, di sini ada permintaan doa dari Ibu Holil setelah sebulan lalu. Ini dari salah satu keluarga kita, jamaah pengajian Islamic Center yang meninggal. Jadi kita doakan dengan Al-Fatihah.